Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smanila, kembali lagi bersama kami di podcast Sabana Santai bareng Smanila. BTW teman-teman, kita udah lama nih nggak ngobrol-ngobrol di podcast Sabana. Ya karena ya gitulah, kita kan akhir-akhir ini udah punya kesibukan masing-masing ya. Jadi kita alhamdulillah bisa berjumpa lagi di podcast Sabana buat ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber-narasumber yang unik dan happening buat dibahas. Nah, kali ini aku belum kenalan ya. Kenalin dulu deh. Nama aku Elin Apriliani dari 11 MIPA 4. Nah, kali ini kita ngundang narasumber dan kebetulan dia ini tuh merupakan siswi dari SMA Negeri 1 Ngemplak, dan dia itu memiliki bakat dan kemampuan yang unik dan menarik juga buat kita obrolin hari ini. Nah, kita kenalan dulu ya. Jadi narasumber kita hari ini tuh bernama Marsita Tri Febriani yang berasal dari 11 MIPA 3. Kita sapa ya. Halo Marsita. Halo Alin, halo semuanya. Gimana nih kabarnya Marsita hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Karena kita tagnya di bulan puasa, kira-kira Marsita puasanya bulan ini gimana? Alhamdulillah lancar. Elin gimana puasanya? Alhamdulillah lancar juga. Semoga teman-teman yang lagi nonton juga puasanya lancar ya. Ya, alhamdulillah. Amin. Nah, kali ini kenapa sih kok kita ngundang Marsita buat narasumber pada podcast hari ini? Karena sesuai dengan judul kita, yaitu Top 15 Besar Putri Hijab Jawa Tengah. Nah, jadi Marsita ini sudah mendapatkan prestasi di Top 15 Putri Hijab Jawa Tengah. Nah, jadi kita bakalan ngobrol-ngobrol santuy gimana sih latar belakangnya, gimana sih asal muasalnya kok Marsita bisa ikut di ajang ini. Nah, kira-kira gimana nih dulunya? Ceritanya itu gimana asal muasalnya kok bisa ikut di event ini gitu. Gimana Marsita? Oke, terima kasih Alin ya pertanyaannya. Aku jawab. Awalnya dulu sih aku ngelihatnya dan taunya itu dari sosial media, yaitu dari Instagram, ya kan. Di situ tuh ada pendaftaran ya kan, dibuka juga pendaftaran Putri Hijab Jawa Tengah, dan di situ aku mulai ikut gitu. Nah, jadi Marsita dulu itu kepoin di Instagramnya. Nah, kalau boleh tahu Instagramnya apa? Oh ya, kalau emang ngepoin juga Instagramnya ada @putrihijab.jateng. Nah, buat teman-teman yang mungkin tahun ini bisa ikut, insya Allah tertarik atau mau kepoin teman-temannya Marsita, bisa kepoin ya tadi Instagramnya. Jangan lupa dicatat buat tahu informasi selanjutnya. Nah, itu kan tadi asal muasalnya ya Marsita, gimana sih kok bisa ikut. Nah, setelah sudah masuk nih, kan pastinya ada seleksi atau tes-tes yang harus diikuti sama Marsita. Kira-kira tesnya apa aja sih yang udah dilakuin sama Marsita di event ini? Iya. Oke, jadi untuk pertama kali kan aku daftar ya. Setelah daftar itu pasti ketemu dengan semua peserta, ya kan. Nah, dari situ kita tuh diseleksi dan diambil 25 besar. Nah, sebelum ke 25 besar itu kan pastinya ada tes kan. Benar kata Elin tadi, tesnya itu ada berupa tes wawancara sama tes baca Al-Qur'an. Jadi yang ikut Putri Hijab pastinya harus bisa baca Al-Qur'an juga ya. Terus untuk tes tahap keduanya dari 25 itu nanti akan diambil lagi 15 besar, disaring lagi, dan itu ada tes tahap 2 yaitu tes wawancara dan juga tes tertulis gitu. Oh, jadi udah banyak tes yang dilalui Marsita dan sampai lolos di 15 besar. Nah, kira-kira dari sekian banyaknya tes, sekian banyaknya seleksi-seleksi yang Marsita dan teman-teman lakuin, kira-kira buat Marsita itu tes mana sih yang dirasa agak sulit tapi juga harus dilakuin gitu? Kira-kira tes apa nih? Oke, menurutku sendiri mungkin tes tertulis ya. Karena di tes tertulis itu tuh ada yang jelas menanyakan tentang pengetahuan kita ya kan, wawasan kita. Di situ juga ada tentang Al-Qur'an, terus juga tentang hadis-hadis itu juga keluar. Habis itu juga pertanyaan bahasa Inggris dan kita juga menjawabnya harus menggunakan bahasa Inggris gitu juga.
ada juga ayat-ayat suci Al-Quran kok soalnya yang keluar gitu. Oh iya, jadi itu ya mungkin menurut Marsita yang agak sulit daripada tes-tes lainnya. Tapi Marsita sudah berhasil melalui itu semua. Dan alhamdulillahnya dari sekian banyaknya tes itu Marsita udah bisa ngelakuin semuanya gitu. Jadi di Putri Hijab, kalau jadi seorang putri itu nggak hanya dari parasnya aja, atau mungkin bodinya aja, atau mungkin passionnya aja, tapi juga harus dari dalam dirinya, dari kayak ilmunya juga yang dia ketahui apa aja sih gitu. Selain itu juga pengetahuan-pengetahuannya di luar, apalagi berbahasa Inggrisnya, karena nantinya juga bakalan berkontak-kontakan sama orang-orang banyak ya kan di luar gitu. Nah, setelah tadi sampai berapa besar tadi? 15. Sampai 15 besar. Tapi setelah itu ada seleksi nggak buat misal nentuin grand final atau gimana gitu? Ada. Jadi setelah 15 itu pasti nanti kita akan karantina. Di karantina juga di mana nih kalau boleh tahu? Karantinanya ada di Semarang. Wow. 3 hari 2 malam kalau waktu aku dulu itu. Oh, berarti itu karantinanya bebas biaya atau dari peserta juga ada biaya buat karantina atau keperluan yang lain? Ya, kalau Putri Hijab ini adalah pihak swasta ya kan, bukan punya pemerintah. Pastinya kita sebagai peserta dipungut biaya untuk kita sendiri ya kan. Nah, itu mungkin nanti ada biaya untuk karantina. Oh, jadi Marsita ini nginep 3 hari 3 malam di Semarang sana buat tadi ngikutin tes-tes sama teman-temannya ya kan. Tadi sampai di 15 besar karantina, terus gimana lagi? Nanti kita di situ bakal tes lagi. Tes apa lagi? Ada tes wawancara kedua. Terus juga ada uji bakat. Di situ kita bakal uji bakat juga kan. Terus sama kita nanti bakal dikasih pertanyaan gitu. Kalau untuk malam puncaknya ya, malam grand finalnya nanti di atas panggung kita dikasih beberapa pertanyaan yang nanti pertanyaannya itu random. Gitu. Oh, yang kayak di Miss Indonesia gitu ya, kocokan gitu ya. Nah, tadi aku dengar tentang tes bakat ya kan. Berarti semua peserta yang ngikutin, apalagi khususnya di top 15 itu pasti mereka mempunyai bakat keunggulannya masing-masing. Nah, kira-kira dari Marsita sendiri nih, apa nih bakat yang ditunjukkan kemarin tuh? Oh, kalau aku kemarin bakatnya modeling. Jadi modeling ya. Kalau aku dengar dari teman-teman dari sobat-sobat Semanila itu katanya Marsita itu ikut kursus dari modeling gitu ya? Iya. Les apa-apa gitu. Aku sekolah modeling. Dari sejak kapan nih kalau boleh tahu? Dari kelas 10 awal. 10 SMA. Iya. Oh, tapi udah bagus loh, baru kelas 10 tapi kelas 11 ya kemarin ya di Putri Hijab. Kelas 11 langsung bisa jadi top 15 besar. Jadi emang progresnya dari Marsita itu emang cepet banget ya. Jadi alhamdulillah bisa lolos di Putri Hijab Jawa Tengah. Nah, itu tadi kan kita di tes bakatnya Marsita. Tentunya setelah mengikuti tes bakat lain-lain dan Marsita sudah berhasil mendapatkan top 15 besar Putri Hijab Jawa Tengah. Kira-kira setelah acara itu selesai, apa sih kesibukannya dari Marsita sendiri? Apakah di Putri Hijab itu ada proker atau event-event, atau kalian harus ngapain kerjanya kayak gitu? Ada nggak sih kira? Nah, ini ada. Karena Putri Hijab itu punya proker ya kan, dan setiap membernya itu harus ikut juga untuk berkontribusi melaksanakan proker tersebut. Contohnya seperti kita diundang menjadi narasumber, kayak waktu kemarin di Solo, ada di Solo, ada di The Park Mall, kita diundang perwakilan sih cuma 5 orang gitu dalam anniversary dalam AW. Dalam AW itu juga salah satu modeling juga di Solo. Terus juga kalau kemarin itu di Semarang ada juga kita menghadiri wisuda Putri Hijab Academy. Putri Hijab juga punya Putri Hijab Academy. Itu di Semarang, kita juga diundang sebagai bintang tamu. Oh, jadi gitu ya kesibukannya para Putri Hijab Jawa Tengah. Jadi nggak hanya setelah event selesai nih nggak ada kesibukan apa-apa, tapi juga harus ikut berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan yang khususnya kegiatan di Jawa Tengah ya tentunya ya, biar bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya gitu. Setelah
jadi putri hijab nih kan, kira-kira Marsita tuh ngerasain hal yang baru nggak sih? Apa kira-kira perasaannya nih gimana setelah menjadi top 15 besar? Adakah perasaan baru atau dapat hadiah dari siapa gitu ya kan? Oke, kalau perasaannya ya pasti seneng banget ya, karena kita di sana itu ketemu sama teman-teman baru yang pasti nambah teman, nambah relasi, yang nambah pengalaman juga. Karena di sana itu kita bakal ketemu dengan kakak-kakak kita, karena di sana mayoritas yang mengikuti Putri Hijab Jawa Tengah itu sudah kuliah semua. Jadi kalau tahun kemarin itu yang SMA itu cuma 3 orang. Wow. Ya, yang lainnya itu kuliah semua. Oh, jadi Marsita salah satunya ya? Iya. Dan pastinya kita di sana tuh diajarin gitu kan. Pasti juga dikasih tahu juga kalau caranya seperti ini gitu. Pastinya kita juga banyak belajar kan, nambah ilmu juga gitu. Oh, jadi itu tadi feedbacknya dari Marsita. Kira-kira misal nih dari teman-teman yang setelah nonton podcast ini tuh kayak tertarik banget gitu ikut kelas-kelas modeling atau ikut ajang-ajang kompetisi putri-putri gitu ya kan, nanti feedbacknya banyak, atau nanti kalian bisa tanyain ke Marsita sendiri ya, atau bisa DM juga IG-nya Marsita. Kira-kira apa nih Instagramnya Marsita? Boleh, Instagram aku @marsita_febi, B-nya 2. Nah itu ya, nanti kalian bisa kepoin, bisa di follow back dulu, nanti insya Allah bakalan di fallback sama Marsita dan bakalan direspon kalau kalian tanya yang baik-baik ya tentunya ya. Nah tadi kan perasaannya Marsita tentunya seneng, bahagia, campur aduk. Dan dari semua ajang-ajang yang Marsita ikutin, kira-kira orang tua juga pastinya udah ngerestuin ya, dari pihak keluarga atau pihak teman-teman dekatnya gitu? Alhamdulillah sejauh ini dari keluarga, dari teman-teman juga selalu mensupport dan mendoakan. Nah itu tadi, jadi hal yang paling utama itu kalian butuh support dari keluarga tentunya, karena kalau kalian nggak disupport dari dari orang rumah itu pastinya kalian bakalan ngerasa kurang maksimal gitu. Jadi harus support juga dari orang tua. Jadi kalian banyak-banyak komunikasi juga ya sama orang tua biar nggak salah paham kalau kalian mau ikut ajang-ajang kompetisi putri-putri seperti Marsita kayak ini. Nah itu tadi kan kita udah banyak ngobrol sama Marsita tentang latar belakang pribadinya Marsita sendiri dan juga asal muasalnya kok bisa sih Marsita jadi top 15 besar Putri Hijab Jawa Tengah. Nah kira-kira setelah ngobrol banyak nih, Marsita ada pesan gak sih buat teman-teman semuanya setelah nonton podcast ini kira-kira? Oke, mungkin pesan aja buat teman-teman semua yang tertarik juga ikut putri-putrian. Aku cuma mau ngasih tahu aja sih kalau putri-putrian itu nggak cuma putri hijab aja, itu banyak. Kalau teman-teman mau nyari yang dari pemerintah atau yang swasta itu juga banyak. Di Instagram sekarang udah berterbangan di mana-mana ya kan. Kalau dari aku juga mungkin kalau teman-teman mau memulai tapi takut mungkin ya, takut untuk memulai itu, rasa takut, rasa bersalah, rasa tidak percaya diri, semua itu kita sendiri yang mengendalikannya. Dan percayalah, kita itu berbeda, kita unik dengan cara kita sendiri. Ingatlah selalu ya teman-teman, teman-teman itu lebih berani dari yang teman-teman kira, lebih kuat dari yang terlihat, dan juga lebih pintar dari yang teman-teman pikirkan. Jadi pesan dari aku, jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk gagal, dan jangan takut untuk jatuh gitu. Nah itu tadi pesan dari Marsita, mungkin bisa ditanamkan buat saya sendiri ataupun Marsita sendiri dan buat teman-teman semuanya. Jadi buat kalian yang mau melangkah itu pastikan dulu, jangan merasa ragu, atau kalian lebih baik cintai diri kalian sendiri dulu dan percaya, dan jangan ngerasa takut gagal, karena emang kegagalan itu malah buat pelajaran kita semua gitu. Jadi dari kegagalan semua itu kita bisa belajar, oh kalau salah berarti aku harus gini gitu ya Marsita ya. Cukup, ada yang mau disampaikan lagi dari Marsita? Cukup.
Nah itu jadi kita sudah selesai ngobrolnya sama Marsita. Mungkin di lain kali, di lain waktu nanti kita bisa ngobrol lagi. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi di podcast Sabana ini. Dan kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah tingkah dan salah perbuatan dari kami. Saya selaku host di sini dan juga Marsita selaku narasumber, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.